Dari SMP-nya melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Menurut Om Begawan ini sekitar 3 minggu hingga 2 bulan ke depan nampaknya dunia politik bakalan gayeng kembali. Dan ramainya dunia politik serta medsos itu masih berkaitan topik yang kayak kemarin, perkara ijazah juga. Ya cuma kali ini ijazahnya beda lagi. Bukan ijazahnya Jokowi, melainkan ijazah wakil presiden kita. Dan masih keluarga Jokowi. Nah, nek ngerembuk ini baru tak acungi jempol kendel tenan ini kalau ngerembuk masalah ijazahnya wakil presiden. Siapa yang angkat isu baru ini? Dia adalah Dr. Tifa yang pertama pengen Om Begawan sampaikan itu, atau respon waktu ngerti yang ginian di blow up sama medsos. Aku langsung muni, ini kendel apa nekat ini. Nah, Dr. Tifa ini salah satu aktivis yang kemarin juga mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Dia yang bersama Roy Suryo mendatangi UGM. Demi apa? Ya demi membuktikan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena ditemukan kejanggalan secara primer awal. Dr. Tifa itu beneran seorang dokter dengan nama lengkap Dr. Tifauzia Tiasuma. Namanya bagus. Lalu Begawan tidak akan pernah meragukan ilmu kedokteran dia. Apalagi mempertanyakan ijazahnya. Nah, kita lebih baik membongkar apa yang disuarakan kali ini. Dia ini ahli saraf nutrisi, namun lebih banyak ngomong tentang politik. Kedel tenan ini. Gelar lainnya adalah MSc, Master of Science. Dan jarang ada perempuan yang beneran berani bersuara keras terkait isu-isu politik. Serta sikapnya itu oposan pada kekuasaan. Wah, gini nih. Kalau lihat daftar 5 inisial yang dilaporkan sama Jokowi ke polisi soal ijazah palsunya. Ijazah palsu. Tentang masalah ijazah. Kayaknya sih nama Dr. Tifa ini ada di antara kelima yang dilaporkan. Kan ada inisial T itu, di antara 4 inisial lainnya, termasuk Roy Suryo sama Rismond Sianipar. Mungkin beberapa ngompolres bertanya-tanya nih, menurut Om Begawan ki piye toh? Yang kita lihat perkembangannya harusnya. Ini kan baru permulaan, belum kemana-mana. Loh, apakah rekam jejak sekolah Gibran sesuai dengan versi dia atau versi Dr. Tifa? Ya ini monggo. Kita lihat aja ini. Anda kita mau mencermati apa yang disampaikan sama Bu Dokter yang dipertanyakan rekam jejak sekolah wakil presiden kita. Meski nanti ya ujung-ujungnya balik ke ijazah juga. Neng soal Wapres, bukan dokumen ijazah yang diributkan. Asli atau palsu? Bukan. Namun sebenarnya isu ini tahun 2002 pernah diangkat juga, tapi reda. Nah sekarang diungkit-ungkit lagi. Yang ngangkat isu itu Dr. Tifa juga. 3 tahun yang lalu ya Dr. Tifa juga. Dulu saat Gibran disenggol-senggol tentang sekolahnya, masih jadi wali kota, kakaknya Kaisang merespon tentang keraguan institusi pendidikannya dengan cara dia memposting foto wisuda di luar negeri. Lebih tepatnya itu di Singapura. Gandeng aku duduk ahli pendidikan. Nelisik rekam jejak sekolah kayak ginian iki ya ora gampang. Namun isu ini menarik dikupas karena biar masih hangat-hangatnya. Masalah ijazah Jokowi belum reda, ini ditumpangi dengan masalah rekam jejak ijazahnya anaknya. Sebab kan zamannya lebih maju. Ada catatannya, teknologi juga lebih modern, lebih gampang untuk mengupas sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang palsu atau sesuatu yang asli dalam teknologi yang sekian majunya pasti lebih gampang. Memang mesti kita sadari. Dan Om Begawan akui omongan perkara meragukan sekolahnya Wapres
aslinya itu lebih berbahaya loh, timbang mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Dan kenapa tidak sebelumnya pilih ngungkit atau ngangkat perkara ini? Kenapa sih malah fokus pada ijazahnya Pak Jokowi, tinimbang membuka atau mencari tahu kebenaran sekolahnya Gibran? Nah, ini Om Begawan lebih seneng, lebih menarik, dan akan dinamis pemberitaannya. Dalam kalkulasi Om Begawan, isu ini akan jauh lebih gede gaungnya ini, dibanding sama isu sebelumnya. Selain lebih gede, juga lebih rasional untuk dibicarakan. Karena pejabatnya masih menjabat saat ini. Om Begawan tidak dalam posisi setuju atau tidak loh, percaya atau tidak, atau ikut meragukan sekolahnya, enggak. Sebab mesti cedak Solo, Pak saya itu. Ya sekitar 50 km dari Solo. Gak ngerti beneran sekolah Gibran itu kayak apa, saya nggak tahu. Dan jauh lebih objektif, kita coba terbuka saja tentang berbagai kemungkinan yang ada. Lah netizen plus 62 itu wes kayak detektif swasta kabeh itu. Semua cari-cari bukti, cari-cari berita, data dan sebagainya, dan akan berusaha melacak dengan kemampuan masing-masing untuk membuktikan kebenaran informasi yang sekarang lagi ngetren, lagi viral dari Dr. Tifa itu. Jika merujuk pada rekam jejak resmi yang tercatat di biografi Gibran, itu ketika usai lulus dari SMP Negeri 1 Solo, yang lokasinya kalau tidak salah di Manahan Solo itu, dekat lapangan sepak bola itu. Gibran lalu melanjutkan ke Singapura. Nah, otomatis nek lulus SMP berarti kan ya ke SMA. Jadi SMA-nya ke Singapura itu. Nah, tepatnya itu di Orchid Park. Kenapa Dr. Tifa bilang Gibran sebenarnya nggak ke sana? Dia meragukan tiba-tiba ke Singapura. Nah, itu disebutkan oleh Dr. Tifa yang lulusan UGM juga itu, sama dengan Jokowi. Dia itu setelah lulus dari SMP Negeri 1 melanjutkan ke SMA Santo Yosep Solo itu 2 tahun katanya. Menurut informasi, lalu pindah ke SMA Kristen Solo. Lah ini SMA Kristen Solo itu wakeh itu katanya. Banyak itu. Nggak tahu juga SMA Kristen yang mana. Loh kok rasisan tekan lulus di SMA Kristennya itu atau di SMA Santo Yosepnya itu. Satu hal yang harus Ngompolers ketahui, di Solo atau di Surakarta itu banyak sekolahan itu, baik Muslim dan non Muslim. Ada sekolahan Katolik, Kristen, banyak itu. Ada dari Muhammadiyah dan sebagainya. Orang Islam sekolah di sekolah non Muslim itu sudah biasa di Solo itu. Itu bukan yang aneh, dan sebaliknya. Universitas Muslim yang di UMS, Universitas Muhammadiyah, banyak non-muslim yang kuliah di sana, dan sebaliknya. Jangan disamakan di Jawa Timur atau di Kalimantan Selatan, Sumatera Barat misalnya. Nek orang muslim sekolah swasta pilihannya ya sekolah Islam itu. Di Solo awal tahun 2000-an, sekolah Islam masih sedikit waktu itu. Beda sama sekarang. Wah, kayak banget sekarang. Ada SMA Muhammadiyah tekan Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Indonesia 2045. Ya, terima kasih kepada pemirsa, Bapak Ibu dan teman-teman semua telah mampir di channel ini. Nanti silakan nanti jadi kayak para-para ya, jadi belipotan juga saya nih. Sorry. Ya, nanti kan terulang lagi. Kok bisa gitu ya? Udah 2 kali nih, para-para nanti. Oke lah ya. Bukan ke sana ya, bukan menyindir, enggak. Memang saya aja yang seperti itu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, boleh nanti silahkan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran ya antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Dan tadi kita mendengar penyampaian Om Begawan dan penyampaian dari Dr. Tifa, yang ini juga salah satu pejuang kebenaran soal keaslian ijazahnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu benar asli kah atau benar palsu kah.
Ini yang menjadi tanda tanya. Dan sampai saat ini saya belum tahu kebenarannya bagaimana. Meskipun saya sudah banyak sekali mengikuti video-video, menerima banyak berbagai informasi dari berbagai kalangan, dari berbagai media, tapi saya belum menemukan yang benarnya. Tapi banyak yang mengklaim palsu, ada yang mengklaim asli, ada yang menduga, ada yang berasumsi, ada yang berimajinasi atau apalah itu ya. Macam-macam, banyak sekali. Tetapi realita hari ini yang saya lihat bahwa belum adanya suatu kebenaran yang mengatakan itu asli atau palsu. Tapi ya hanya Pak Jokowi sendiri yang mengetahui itu sebetulnya, karena dia yang pegang gitu ya, karena dia orangnya gitu ya. Bisa saja UGM yang tahu, tapi kita sebagai manusia, sebagai masyarakat bisa juga kita menduga jangan-jangan UGM berbohong lagi, jangan-jangan Pak Jokowi yang bohong atau bagaimana. Kan itu sering sekali kita melihat komentar-komentar seperti itu di video-video yang saya lihat teman-teman ya. Tapi itu tadi, kita ingin tahu bagaimana kebenarannya. Dan ternyata ini bukan soal Pak Jokowi, tapi soal Wapres Gibran yang katanya ijazahnya diragukan. Ijazah SMA ya diragukan. Karena katanya pernah berpindah sekolah ya, atau apa tadi disampaikan oleh Dr. Kifan dan juga disampaikan oleh Om Begawan. Nah, jadi mulai lagi nih, ijazah lagi, dan ijazah lagi. Memang secara ilmu kepakaran mereka ya mungkin mereka tahu mana yang asli, mana yang palsu. Dan mungkin itu diragukan karena ada hal-hal yang mungkin bisa dikaji, diteliti ya, dan lain-lain. Ya makanya bisa mengatakan bahwa ini jasanya diragukan, atau mungkin bisa saja diduga ini palsu atau apa gitu kan, bisa aja duga-dugaan itu. Tapi ya kita jangan terlampau mempercayai kalau banyak isu-isu yang beredar. Namanya juga isu kan belum tentu benar. Mungkin disampaikan si A seperti ini belum tentu benar juga, disampaikan si B seperti ini belum tentu benar juga. Tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat ya menyimpulkan, menilai masuk akal enggak nih, benar enggak ya. Benar enggaknya ya kita belum tahu pasti, tetapi masuk akal enggak kalau mengarah ke sana misalnya, kan itu yang menjadi pemikiran kita nantinya ya. Nah di sini saya coba mengulas saja lah ya komentar teman-teman kita, misalnya dari Burhanuddin lah ya. Kalau bapaknya bisa memalsukan ijazah, bisa jadi anaknya diajari memalsukan. Nah dari segi komennya ini berarti ini mengklaim bahwa ijazahnya palsu. Kalau bapaknya bisa memalsukan ijazah, bisa jadi anaknya diajari memalsukan ijazah. Nah ada yang sudah mengklaim itu ijazahnya palsu. Karena mungkin ya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka-mereka yang seperti itu, karena ya meskipun sudah beberapa tahun yang lalu dipersoalkan juga, tapi kan ijazahnya kan nggak muncul ke permukaan gitu ya. Ya makanya penuh dengan tanya-tanya sehingga menduga oh, jangan-jangan benar tuduhan itu kan, padahal bisa saja tuduhan itu juga salah sebetulnya gitu ya. Nah kemudian Saudara Roy DKK dan kawan-kawan, permasalahan ijazah palsu Pak Jokowi yang Roy dan kawan-kawan publikasikan sudah menimbulkan kegaduhan yang sangat luar biasa di masyarakat. Lebih baik Saudara Roy dan kawan-kawan kurangi ocehan-ocehan yang tidak perlu, karena objek yang dipermasalahkan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian, dan jangan sampai kegaduhan menimbulkan perpecahan besar di masyarakat sehingga akan mengganggu program-program kerja yang sedang Presiden Jenderal Prabowo Subianto galakan, dan malahan kita semua membantu secepatnya dan sukses. Nah sekarang memang pun wayahe ambruk ya bos, memang kabeh kudu usut tuntas, dan itu suatu keharusan. Wes pokoknya kabeh kudu diurus tuntas nek jaluk negoro iki pengen berubah membaik ya. Kepada tim hukum Mas Gibran, saya berharap agar isu ijazah palsu tidak terus muncul dan sengaja disuarakan oleh orang-orang yang egois, tidak mau menerima kekalahan, memaksakan kehendak, dan melakukan perbuatan, pernyataan atau narasi batasi fitnah atau tuduhan yang tendensius. Tim hukum Mas Gibran segera mengambil langkah-langkah strategis, meminta
fatwa hukum ke MA untuk dijadikan perma. 1. Seseorang yang telah lolos verifikasi administrasi keabsahan dokumen termasuk keabsahan ijazah oleh KPU Pusat untuk calon DPR, DPD, dan MPR dan Presiden atau Wakil Presiden, KPUD daerah untuk calon DPRD Provinsi dan DPRD Kota, Kabupaten, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Bupati atau Wakil Bupati tidak dapat digugat lagi di PN atau di Pengadilan Negeri maupun PT UN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kita, karena KPU Pusat dan KPUD sudah melaksanakan proses panjang untuk verifikasi. Yang kedua, bagi seseorang ataupun pihak-pihak atau lembaga yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan PT UN setelah KPU Pusat dan KPUD daerah mengesahkan dokumen administrasi, maka pihak-pihak tersebut dapat dituntut perdata dan pidana. Ya sebetulnya ya dari tuntutan ini katanya ya udah kita adu data saja, katanya juga seperti berani juga mereka ya adu data. Kalaupun diuji ya diuji bersama sih menurut saya ya, biar gak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh lagi lah gitu ya. Nah, kemudian masalah mudah tapi dibikin ribet sama Jokowi. Pak Jokowi sendiri ya apa susahnya tunjukin ijazah aslinya di depan publik, kan beres, ngapain harus bayar-bayar pengacara, mending uangnya dikasihkan kepada yang membutuhkan, itu akan lebih baik. Yaitu menurut Anda, mungkin menurut Pak Jokowi nya beda lagi, kan kita kan nggak bisa menyamakan pikiran kita dengan pikiran manusia yang lain gitu ya. Aku punya banyak teman kerja yang tamat kuliah di luar negeri, baik itu S1, ataupun S2. Cara mereka berbicara dan intelektualitasnya jauh beda sama si Kaisang atau Gibran. Kaisang dan Gibran sekolah di mana sebenarnya? Ya enggak tahu, kok nanya ke saya. Itu saja, terima kasih, silakan Anda saja yang menjawab. Dari saya sekian, salam dan sampai jumpa.